Kalau kita refleksi lagi, kalau begitu apa sih tujuan dari semua itu? Apa sih tujuan dari kehadiran kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore pemirsa Fuad TV yang berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa di sepertiga akhir bulan Ramadan ini. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan keimanan yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya, di mana hari-hari ini merupakan hari terakhir di bulan Ramadan, sepertiga akhir di bulan Ramadan, yaitu kita akan memasuki atau telah memasuki dari malam yang istimewa yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Ini saatnya kita untuk merefleksikan diri, saatnya kita untuk introspeksi sejauh mana kualitas ibadah-ibadah kita sebelumnya di hari-hari kemarin. Apakah kita termasuk orang-orang yang layak untuk mendapatkan kemuliaan pada Lailatul Qadar ini? Pemirsa Fuad TV yang dirahmati Allah, setelah Lebaran berakhir kita juga akan memasuki hari yang fitri yang kita sebut Hari Raya Idul Fitri. Apakah benar kita semua akan kembali suci ataukah cuman harinya saja yang fitri sedangkan kitanya tidak? Mari kita sama-sama merenung. Sebagaimana pada hakikat manusia untuk diciptakan pada awalnya, apakah kita ini termasuk makhluk atau individu yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita bicara atau berpikir tentang asal-usul mengapa kita hari ini ada di sini, sebenarnya memang betul kita ini adalah termasuk makhluk pilihan. Mengapa demikian? Dari awal mula manusia itu diciptakan atau proses diciptakannya manusia yang berasal dari unsur-unsur alam yang terpilih. Kenapa saya katakan terpilih? Karena unsur-unsur di alam itu banyak sekali, luas sekali, tetapi hanya sedikit atau hanya tidak sampai 0,0 sekian persen yang dimakan menjadi bahan makanan, menjadi bahan nutrisi dan dimakan oleh orang tua kita atau ayah ibu kita. Sedangkan semua bahan makanan yang mereka makan juga itu untuk membangun dirinya, untuk pertumbuhannya juga tidak semuanya menjadi bahan dalam penciptaan kita, yaitu berupa sel telur dan sel sperma itu sangat kecil sekali. Dan kalau kita tahu bahwa kematangan dari sel telur itu kurang lebih hanya 1 bulan sekali, itu pun masih banyak yang terbuang jika tidak dibuahi ketemu dengan yang namanya sel sperma. Kemudian dari sel sperma yang sekali keluar itu pun berjumlah ribuan bahkan jutaan, itu pun hanya terpilih satu saja yang bisa bertemu dengan sel telur sehingga mereka bisa terjadi pembuahan menjadi calon bayi atau kita sebut zigot sebagai calon individu, calon manusia. Maka dari proses ini sebenarnya manusia itu adalah makhluk ciptaan yang terpilih atau terseleksi. Kemudian saat kita
masih menjadi janin, tidak semua janin itu bisa bertahan dan lahir sebagai bayi. Demikian pula tidak semua bayi bisa tumbuh dewasa dan sebagainya. Maka jika kita berada hari ini di atas dunia ini, berarti kita sebenarnya adalah insan yang terpilih. Lalu kalau sudah begitu, apakah tujuan dari terciptanya kita dan bagaimana tujuan hidup kita? Ternyata rahmat Allah sudah memberikan tuntunan, atau kita sebut saja sebuah manual book, yaitu sebuah tuntunan ajaran dalam agama yang paling sempurna saat ini, yaitu agama Islam. Makanya kita sangat beruntung, kita adalah hidup di zaman ini sudah ada suatu agama yang paling sempurna yang dibawakan oleh nabi yang paling sempurna di antara nabi-nabi yang lain, dan agama penutup, nabi penutup Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak ada agama lain yang akan ada lagi. Berarti kita hidup di zaman ini adalah insan yang terpilih dan sangat beruntung. Sekarang kalau kita refleksi lagi, kalau begitu apa sih tujuan dari semua itu? Apa sih tujuan dari kehadiran kita dan diciptakan ini? Apa sih tujuan dari hidup kita untuk menjalani hidup? Mengapa kita menjalani hidup dan sebagainya? Ternyata kita sering membacanya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi karir yang kita kejar, harta yang kita kumpulkan, punya HP yang bagus, punya mobil yang bagus, punya rumah yang bagus, itu kita mau apakan, mau buat apa, mau kemana setelah itu? Ternyata ajaran agama sudah mengajarkan atau memberitahu bahwa ternyata tujuan akhir dari hidup kita adalah kita semuanya berserah diri kepada Allah. Apakah kita semua sudah mengimplementasikan hal-hal seperti itu sehingga kita layak untuk mendapatkan malam yang mulia di malam Lailatul Qadar, dan kemudian setelah kita menunaikan zakat fitrah untuk mensucikan diri kita sehingga kita akan benar-benar menjadi manusia yang menang, manusia yang kembali fitrah, atau hanya harinya saja yang Idul Fitri, harinya saja yang fitrah tetapi kita tidak? Mungkin ya hanya kita sendiri yang tahu dan Allah yang lebih tahu tentang hal ini. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, mengerti akan hakikat dan tujuan hidup kita, dan selalu diberikan petunjuk dan selalu dirahmati oleh Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.